Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Usman. Saya guru dari SMK Negeri 1 Kupayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mengangkat sebuah topik, yakni aset desain pada perangkat lunak dan JIM. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi tools di bidang pengembangan perangkat lunak dan JIM. Sasaran pembelajaran dari topik ini adalah peserta didik kelas 10 yang berada pada fase E. Pernahkah kamu pergi ke sebuah taman dengan harapan melihat pemandangan yang indah dengan tujuan menghirup udara yang segar dan menikmati suasana? Tapi bagaimana jika suasana taman tersebut tanpa bunga? Masihkah disebut taman? Secara fungsi, taman tersebut masih disebut taman karena masih bisa dinikmati udara dan lainnya. Tapi dengan adanya bunga, maka kondisi taman tersebut semakin indah. Begitupun juga aset desain pada sebuah perangkat lunak dan JIM. Aset desain pada perangkat lunak dan JIM dapat diibaratkan seperti bunga tersebut. Sebuah perangkat lunak dan JIM masih bisa dinikmati fungsinya, walau tampilan dari perangkat lunak dan JIM tersebut tidak begitu indah. Pengembangan sebuah perangkat lunak dan JIM tidak terlepas dari aset di dalamnya. Bahkan, faktanya adalah apapun yang kita lihat, kita dengar, dan kita gunakan dalam sebuah perangkat adalah aset dan data. Jadi, apakah aset dalam game itu? Aset adalah sebuah kebutuhan atau bahan-bahan yang digunakan dalam perangkat lunak dan JIM. Aset dalam sebuah perangkat lunak dan JIM bisa berupa 2D, 3D, animasi, teks, gambar statis, icon, efek suara, musik, atau elemen multimedia lainnya. Untuk membuat sebuah aset pada perangkat lunak atau JIM, ada beberapa objek pada multimedia yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah teks. Teks merupakan dasar dari pengelolaan kata dan informasi yang berbasis multimedia. Teks bertujuan untuk menjelaskan informasi agar dapat dengan mudah dan cepat dipahami oleh pembacanya. Selanjutnya adalah gambar. Secara umum, image atau grafik dapat berupa foto dan gambar. Manusia sangat berorientasi pada visual oriented, dan gambar merupakan sarana yang sangat baik untuk menyajikan sebuah informasi. Selanjutnya ada animasi. Animasi merupakan serangkaian gambar yang bergerak berurutan untuk menyajikan proses tertentu yang biasa dilengkapi dengan teks, penjelasan, dan audio. Elemen ini adalah salah satu elemen multimedia yang disukai dan menarik. Penggunaan animasi berperan penting dalam mempermudah dalam memahami informasi yang kompleks dan abstrak. Selanjutnya adalah audio. Suara merupakan gelombang yang dihasilkan dari benda bergetar di udara. Benda bergetar tersebut mengakibatkan molekul yang terdapat di udara merapat dan merenggang dan menyebar. Jika sampai di telinga manusia akan terdengar suara. Suara dalam sajian multimedia dapat berupa narasi suara manusia, latar musik, efek suara, dan lain-lain. Suara dapat bermanfaat untuk penyampaian informasi teks ataupun gambar. Next ada video. Video adalah hasil rekaman proses kejadian yang berdasarkan gambar berurutan yang disertai dengan suara. Jika dibandingkan dengan animasi, maka video lebih realistis. Selanjutnya ada link interaktif. Link interaktif digunakan untuk menggabung berbagai elemen multimedia agar menjadi informasi yang padu. Multimedia dapat digunakan untuk berbagai macam bidang pekerjaan, tergantung dari kreativitas untuk mengembangkannya. Pemanfaatan penggunaan multimedia itu sendiri diantaranya adalah: yang pertama adalah multimedia pada perangkat lunak. Perkembangan teknologi menambah penggunaan multimedia dalam memenuhi kebutuhan komunikasi. Berbagai persoalan dalam multimedia pada perangkat lunak lainnya seperti chatting, e-learning, video conference, dan lainnya dapat disebut MOIP, Multimedia over Internet Protocol. Selanjutnya multimedia pada JIM. Beberapa JIM dilengkapi dengan animasi.
Animasi yang mengandung gambar, video, teks, dan audio di dalamnya mengandung berbagai informasi yang memperkuat genre dari game tersebut. Contohnya game yang berupa kuis. Teks pada screen hanya berisi pertanyaan, dapat dikomunikasikan menggunakan grafik. Tidak hanya aspek multimedia, tetapi aspek teknik juga diperlukan pada waktu merancang game. Penerapan multimedia dan game memerlukan pemrograman yang baik. Setelah memahami objek-objek multimedia dalam membuat aset, penting bagi kita untuk memahami apa itu desain grafis. Desain grafis sebagai sarana visual yang tercipta dapat menjadi sarana penyampai informasi atau pesan secara jelas dan efektif, bahkan mampu membentuk persepsi manusia akan sebuah hal. Jadi, desain grafis adalah ilmu yang mempelajari dan mengembangkan bahasa visual, salah satunya untuk keperluan informasi dan komunikasi dari pelontar pesan. Pesan visual yang ingin kita sampaikan dapat berupa informasi produk, jasa, atau gagasan kepada sasaran atau audiens secara komunikatif dan persuasif dengan tujuan publikasi, promosi, atau pemasaran. Menggunakan media informasi, misalnya televisi, website, majalah, surat kabar, dan brosur. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.